warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mudah terharu. Saya bangga kehadiran Bu Risma. Dengan kebanggaan ini mudah-mudahan Allah menjabat menjadi gubernur. Amin. Tidak hanya wacana atau sekedar wacana. Jadi banyak orang berwacana, banyak punya visi misi banyak. Tapi realitas itu yang jarang. Ya, realitasnya itu Bu Risma ini kita tidak perlu meragukan lagi. Beliau Bu Risma. Saya kalau melihat partainya, mohon maaf, saya kurang seret. Tapi melihat Bu Risma karena jasa beliaunya, terus saja saya berkali-kali dibully, Bu. Kok dukung PDI? Saya nggak dukung PDI, dukung Bu Risma. Itu begitu pula teman-teman. Karena saya terus saja semula saya ajukan dari Partai Umat. Saya kalau di partai, alhamdulillah sudah 10 tahun ketua partai dulu, tingkat kabupaten. Namun setelah itu saya mutasi ke PU. Selanjutnya ini kalau mengenai gubernur, dari saat gubernur Bu Kofifa itu kami melihat belum ada gebrakan yang enggak. Begitu Bu Risma jadi wali kota, alhamdulillah doli ditutup. Doli ditutup. Amin. Doli ditutup. Saya tidak berbanyak lagi. Setelah saya batalkan, oh ternyata Bu Risma kepingin ketemu saya, alhamdulillah. Saya nangis. Ya ini tadi. 2012 itu pernah dimarahi Ibu di depan Masjid Jalan Kerto. Terus saya mandur dulu penggalian gas Ibu. Saya bilang gini, itu dulu sarapan, dia udah mau pedok. Terus ada yang bilang, di wali kota, masa kok iya, ibu dah turun turun itu apa itu ganti but ya, bawa siklop, ceklop itu. Saya bilang, ini kalau ketemu masih ngomong gitu, pada kadang juga bilang apa juga bergerakal gitu. Masa kok saya bilang, akhirnya saya akhirnya itu tak elangi baru, masih ingat ya. Terus saya itu apa? Saya dibilang tolong, ya ada 20 bingkisan sembako. Saya pikir sekarang kan pemerintah mau ngasih makan gratis, Bu Risma sudah mendahului, Bu. Sudah mendahului. Nanti katakan sesungguhnya, ini tiap hari Mas, ini tiap hari. Barang itu bikin sopo, gini kayak gini, pun dulu sembako ini. Barang kan kalau harga 50 kan 20 kan 1 juta gitu. Pertanyaan kayak saya Bu ya, lihat apa yang Ibu punya nanti untuk memberantas korupsi di Jawa Timur. Sekarang karena apa ya, prestasi gubernur kita yang sekarang itu saya nggak pegang lagi, hanya korupsi. Ya, beberapa kali kami datang ke kantornya. Apa kata Ibu nanti untuk jadikan kreatif itu Ibu sekarang kan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada MDC itu Madrasah Development Center Bu ya, yang memberantas pernikahan dini di daerah terpencil, saya mau datang ke sana tanpa gaji spesial pun. Jadi saya gaji suami saya. Bahkan ada TF itu 3 juta Bu per tahun. Itu saya pakai untuk beli sepatunya anak-anak, buku, kapur seperti itu Bu. Tapi sayang pandemi kemarin, saya sampai gini, saya harus punya duit, saya harus punya pengaruh untuk bisa bekerja lebih banyak gitu. Karena gak hanya di Pasuruan saja, ternyata banyak juga di kota-kota terpencil ada pernikahan kayak kontrak gitu Bu ya. 17 tahun udah dibuang suaminya, hamil sama punya anak kecil, dikembaliin sama orang tuanya gitu kan, banyak seperti itu. Akhirnya saya ajak Pak Munawir untuk nyalek, 2 kali nyalek Bu, gak jadi-jadi. Padahal suami saya juga keluar katanya nggak bondo itu 25 juta mesti keluar Bu gitu, untuk banner segala macem gitu kan. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas, niat saya silaturahim dan juga yang penting manusia ikhtiar Bu ya, gitu loh. Ternyata nggak jadi juga gitu. Saya sampai ngenes gitu, tapi nggak apa, ikhlas. Cuman ketemu Ibu, saya senang banget kenal Ibu. Kebetulan saya sebangku sama Mbak Ira Trislawati Bu, gitu. Jadi saya jadi ngefans banget sama Ibu gitu. Alhamdulillah banget sekarang ketemu. Lah, bicara dengan keadilan Bu ya, adil dari daerah ke daerah masalah dana itu, alokasi dana itu. Saya ingin bicara adil antara perempuan dan laki-laki Bu. Selama ini kan ada pembinaan untuk PKK, untuk ibu-ibu gitu kan. Kenapa nggak ada pembinaan untuk bapak-bapak gitu?
Karena sekarang banyak sekali bapak-bapak usia 40 tahun ke atas itu pada pengangguran, Bu. Dia tega gitu, istrinya kerja tapi dia nganggur gitu. Padahal dia masih kuat gitu loh. Normal, kuat, tapi ketika dia kena PHK, ketika dia bangkrut kerja, kayaknya nggak punya otak lagi gitu. Mati rasa apa mati gaya gitu, Bu. Jadi istrinya yang kerja gitu loh. Nggak tahu pokoknya istilah. Sementara kalau kita perempuan nih, suami kerja gitu kan, kita ngurus didik anak, ngantar sekolah, ngantar ngaji, masih ngelayani suami apa bisa gitu loh. Tapi ketika istri yang kerja, suami nggak bisa apa-apa. Jadi pulang kerja masih kerjaan rumah. Nah itu saya bikin program untuk laki-laki itu apa gitu loh. Karena selama ini ibu-ibu suruh nyulam kek, suruh belajar masak, akhirnya dia buka catering masih apa gitu kan. Kayak saya habis ngajar masih ngelesi juga seperti itu. Nah, bikin keadaannya di situ, Bu. Terus lupa lagi, Bu, tadi ada pertanyaan apa? Ya sudah, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum. Saat saya kabak bina pembangunan, tiba-tiba saya sudah berlibur karena pembantu saya ini cerita tentang rumahnya yang di mana itu di Jawa Tengah, Salatiga. Saya pengen ke sana. Dari kecil saya diceritain, saya pengen ke sana. Sudah mau masuk Salatiga, saya ditelepon wali kota saat itu. Bu, gimana? Saya mau nyampe Salatiga. Tolong Bu, ini Surabaya banjir besar. Saya kembali, padahal tinggal sebentar aja. Mungkin 5 menit nyampe ke hotel yang saya mau tempatin sama anak saya, sama suami saya. Ternyata saya balik, Bu. Saya balik pulang. Padahal saya bukan kepala dinas teknis yang nangani itu. Saya yang menyusun anggaran untuk seluruh Pemkot. Saya kembali, saya coba datangi, saya coba selesaikan. Meskipun sebetulnya secara tupoksi tugas dan pokok itu bukan di saya. Kalau ada demo jalan, saya yang suruh ngadepi. Surabaya ada warga yang ditolak, tidak bisa dimakamkan, saya yang hadapi kalau demo. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mulai PNS seperti itu. Kalau saya, itu bukan rekayasa saya, karena memang sejak PNS saya seperti itu. Akhirnya saya ngomong, tidak bisa, saya harus adil. Makanya nanti policy saya semua pendidikan itu sama, maksudnya biayanya saya tidak boleh beda-bedakan. Nah kemudian gurunya tak dulu, ya Allah insentif bagaimana. Sudah nanti saya tambah untuk insentif para guru, termasuk di pondok pesantren maupun di madrasah maupun di swasta. Karena sudah saya lakukan ini di Surabaya. Apa cukup gitu. Nah kalau saya nggak korupsi ya cukup Pak. Ya sudah saya hitung semua. Jadi tiap hari ngitung saya. Ini piro, nanti kalau ada usulan baru petani tidak duit pupuk, tak gratis no piro gitu kan. Saya hitung terus tiap hari. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, sebetulnya bukan hanya tidak korupsi saja, tapi kalau orang tembaknya tuh pas gitu. Oh titik masalahnya ini, ditembak terus gitu. Maka insya Allah itu selesai.